tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Persiapkan diri kita, persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus baik. Tuhanlah permata yang indah, Tuhan yang tak pernah kami lepaskan, Tuhan yang tak pernah kami tinggalkan. Tapi kami percaya Tuhan, biar malam hari ini Tuhan, Kau menjadi perisai kekuatan kami. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan pelanggaran kami. Kami mau datang duduk diam di kaki-Mu. Kami mau datang Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa. Ada hati yang bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapa. Oh, ralabaya shandara lama. Haleluya. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah kebanggaan kami Yesus. Kecintaan kami Tuhan. Oh, sha-da-da-da-da-da-da-da-da. Sha-da-da-da-da-da-da. Sha-da-da-da-da-da-da. Ya-da-da-ba-ya-da-ba. Jesus. Ora-la-ba-ya, shaka-la-la-ba-da-la-ba-da-la-ba-ya-d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 a. Ora-la-la-la-la-la-ba-ya-da-l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 a. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sharanaramo. Haleluya. Oh, Sharanaramo. Yaralaba, yaralaba, yasi. Yararararamo. Mari fokuskan mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Mari terus naikkan syukurmu, penyembahanmu. Oh, ralaba ya ralaba. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara semuanya. Oh, raya sikaramo. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, ralaba ya sikaraba ya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Syaralabarala ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Panggil Yesus. Yesus, domba buat Tuhan Yesus. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia. Panggil Yesus.
kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Oh, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Biar yang pria saja katakan Yesus. Kita yang wanita berdoa. Gantian yang wanita katakan Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Sorak-sorai, sorak-sorai, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, jangan ada yang diam diri. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia. Yes, Lord. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari saudara sendiri katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Kami mau serius menyembah Tuhan, lebih sungguh lagi. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau kemenangan terjadi. Penuaian, yes, terjadi di kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami pasti menang. Kami pasti menang. GBI 3 Raksa umatmu pasti menang. Yes. Kan hari-hari ini Tuhan kami mau terus bangkit dan jadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan dengan mantap. Sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yuk kita lompat 3 kali sambil lompat. Biar melek sedikit. Haleluya. 3, 4. Haleluya. 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 Yes, Lord. Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, yes, Ramadan. Engkau baik, rahmat. Mana jempolnya, angkat dong. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat baik. Di hadapan kemegahan, yeah. Yes, kami bawa hati kami, bawa hidupmu. Di dalam setiap langkahku, sungguh Kau baik. Di dalam hidupku, Engkau baik, rahmat baik. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat jempolnya yuk. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik. Engkau, tepuk tangan yuk. Kau baik Tuhan. Hehe. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat baik. Yes Lord. Lebih lagi. Rahmat baik. Engkau baik. Engkau baik. Tepuk tangan lebih sungguh lagi. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat baik. Yes, yes. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik,
Boleh berapa banyak merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Katakan kanan kirimu, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur, sebab Tuhan Yesus baik. Yes. Kau dahsyat Tuhan, serukan haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang dipuja, kami mau bersorak berikan namamu. Haleluya. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak. Kami mau bersorak soraklah haleluya. Haleluya, bersoraklah. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Ke kiri dulu ya, pakai gerak. Soraklah, tepuk tangan. Soraklah. Haleluya. Sorak, tepuk tangan. Soraklah. Haleluya. Sekarang tepuk tangan di atas kepala. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sorak. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Lebih lagi soraklah. 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 Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi yuk. Haleluya. 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 Kita akan berkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara,
Memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, "Ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya." Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, "Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia." Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, "Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, "Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, "Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Puji nama Tuhan.
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau ya Tuhan yang mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus, Yesus. Haleluya. Ora lawa ya sikira la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 Ya la 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 la. Ambil waktu buat ketemu Tuhan, saudara. Ambil waktu khusus untuk Tuhan. Ya la 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 la. Tuhan, udah siap Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, perbuatan-Mu yang sungguh dahsyat terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan dari hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, pekerjaan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami hadir pada saat ini Tuhan karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengoreksi pribadi lepas pribadi. Apa tujuan kita hari ini datang di tempat ini? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ambil waktu yang terbaik. Kalau engkau bisa bahasa roh, bahasa roh. Kalau engkau bisa berseru kepada Tuhan, haleluya, katakan haleluya. Pakai mulut bibir kita untuk menyembah Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah umat-Mu saat ini ya Tuhan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang beracara ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, hati pikiran kami, pendengaran kami ya Tuhan. Kau bukakan ya Tuhan supaya kami mengerti, memahami apa yang Kau sampaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa bagi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Hamba-Mu tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan ya Tuhan. Hamba-Mu hanya berseru minta tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak kasih Tuhan. Maaf ya saya lepas karena agak ngap. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan, salam. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun di dalam setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita. Dimanapun kita berada, Tuhan itu senantiasa menolong, menopang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan, saya akan kasih judul yaitu mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Apa? Mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Kita buka sama-sama buka di dalam Matius 13. Multimedia bisa bantu. Matius 13 ayat 44. Kita akan baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Sudah? Media? Matius 13 ayat 44. Kita baca bareng-bareng ya. Yang biasanya baca cepat dikurangin, direm. Yang biasa bacanya pelan agak dikencengin dikit. Jadi kita sama-sama bareng membacanya. 3, 2, 1. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia
menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa hal kerajaan surga, biarin tetap tampil Mas. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam yang ditemukan oleh orang. Ketika orang itu menemukan, orang itu sukacita lantas pulang dan dijualah seluruh harta bendanya. Nah, ini adalah sesuatu yang dahsyat kalau kita mau pelajari Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan olah apa dasar daripada perumpamaan ini. Apakah pada waktu itu ada orang yang membuang harta? Ada enggak? Oh, hartanya dibuang. Kok dikatakan menemukan harta yang terpendam? Jadi saya akan berikan ulasan bagaimana Tuhan katakan bahwa kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kekayaan mereka pada waktu itu dikatakan terpendam? Jadi begini Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu itu, pada masa itu adalah daerah Palestina, itu adalah rawan konflik. Jadi kekayaan mereka ketika mereka memiliki harta benda, memiliki uang, mereka gunakan untuk membeli perhiasan, benda-benda yang sangat berharga. Tidak dipakai untuk memperbaiki rumah, tidak dipakai untuk membeli rumah sebanyak-banyaknya, tidak dipakai untuk mempercantik rumah. Beda dengan di Indonesia, ketika punya uang sedikit, wah rumahnya dibikin bagus, dibikin mewah. Beda. Nah, kenapa mereka kok tidak memperbaiki rumahnya? Karena kan daerah konflik, beresiko. Jadi mereka berusaha untuk menyimpan harta bendanya itu seminim mungkin mengalami kerugian. Karena mereka berada di daerah konflik yang rawan dengan peperangan, rawan dengan pertikaian. Nah, mereka tidak mewujudkan untuk membeli barang-barang seperti gedung dan lain sebagainya, tetapi membeli dalam bentuk perhiasan, bisa emas, perak, dan lain-lain yang bisa disimpan. Nah, kenapa mereka tidak menyimpannya di dalam rumah? Kembali lagi, ketika harta benda mereka itu disimpan di dalam rumah, itu beresiko hilang, beresiko yang tinggi atau mengalami kerugian yang tinggi. Makanya ketika mereka punya harta benda, emas, perak, apalagi uang, permata, ada banyak lagi, mereka akan kumpulkan, mereka akan masukkan di sebuah tempat, bisa itu berupa guci, bisa berupa kotak yang keras, yang tahan lama, lantas apa? Lantas dipendam di ladang mereka. Jadi harta benda itu dipendam di ladang mereka, tentunya ketika memendam itu diberi tanda. Nah, resikonya menjadi kecil ketika mereka harta benda mereka itu ditanam di ladang, dikubur di ladang. Berbeda ketika mereka disimpan di dalam rumah. Ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi perang, bisa saja harta benda mereka akan dijarah oleh musuh, diambil oleh musuh. Atau ketika mereka mewujudkan kekayaannya dengan membangun rumah, membeli rumah sebanyak-banyaknya, itu resiko dirusak oleh musuh. Makanya harta benda mereka ditaruh di suatu tempat, disimpan di ladang, ditanam di ladang. Nah, masalahnya ketika seseorang yang sudah punya harta benda yang dipendam tadi, tiba-tiba misalkan meninggalkan bisa saja karena daerah rawan konflik, rawan peperangan, bisa jadi karena dibunuh, mati karena perang, ya kan? Tapi belum sempat memberitahu kepada keluarganya, bagaimana? Ya, harta itu tetap di situ kan? Harta itu tetap berada di ladangnya sampai orang menemukan kembali. Nah, ini adalah dasarnya. Makanya Tuhan katakan hal kerajaan surga seumpama harta terpendam di ladang ditemukan orang, dan orang itu yang menerimanya akan sukacita dan pulang menjual seluruh harta bendanya
Untuk apa? Untuk membeli ladang yang ada harta bendanya tadi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hal kerajaan surga tersebut atau harta terpendam itu adalah Yesus sendiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kerajaan surga, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau boleh kami mau bincang-bincang sedikit dengan istri. Sudah lama nggak bincang-bincang ya, baru tadi kayaknya ya. Istriku, apakah kau mengasihi aku? Bukankah kita sudah suami istri ya? Iya, sudah 30 tahun. Nah, bagaimana ceritanya kita bisa menikah? Ceritanya bagaimana? Pertanyaannya gampang tapi bingung jawabnya. Sebenarnya gampang. Sebelum kita menikah, yang paling utama kita adalah ketemu, bener nggak Mak? Ketemu nggak dulu? Apakah kita langsung menikah? Ada yang langsung menikah di sini? Nggak pernah ketemu dengan pasangannya tiba-tiba menikah, ada? Hah? Ada? Wah, itu nasib sekalian sendiri itu. Jadi ketemu dulu, wah ketemunya aja luar biasa Bapak kasih Tuhan. Saya itu dengan istri itu sudah 30 tahun menikah, pacaran sekitar 4 atau 5 tahun ya. Nah, tapi uniknya saya dengan istri pacaran tapi jauh. Saya di kampung, istri di Jakarta, makanya sampai lama, sampai 4-5 tahun ya Mak ya. Nah, ketika kami baru mengenal, ada sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu ada seorang gadis dari Jakarta pulang ke kampung halaman ke rumah neneknya. Rumah neneknya itu kebetulan satu kampung dengan saya. Dia melihat, wih ada cowok ganteng ya. Ada cowok ganteng, ini siapa namanya? Dia duduk sendirian. Kalau nggak percaya tanya, kalau dia masih ingat. Karena saya membaca buku diarinya, makanya tahu saya. Setelah nikah, saya baca buku-bukunya itu. Rupanya dicatat sama mantan istri saya. Rupanya dia terkagum. Mantan pacar saya. Rupanya dia terkagum dengan saya. Kan orang ganteng ya Mak ya? Iya kan Mak? Karena melihat, oh ini ada yang lebih ganteng. Ini ada yang lebih keren. Lantas pacar-pacarnya ditinggalkan. Dulu punya pacar berapa Mak? Saya percaya dia nggak punya pacar. Pacarnya ibaratnya ya pacar-pacaran ditinggalkan karena apa? Karena sudah mendapatkan saya tentunya ya kan? Ya Mak, yang lebih ganteng. Di keluarganya ditinggalkan, bener kan Mak? Keluarganya ditinggalkan. Pokoknya keluarga ditinggalkan, pacar ditinggalkan hanya untuk saya dan nikah dengan saya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, harta terpendam itu ditemukan seorang, orang itu sukacita. Ketika sukacita, mereka pulang lantas menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang tersebut. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah harta yang terpendam. Yang ngerti katakan amin. Tuhan Yesus adalah harta yang terpendam. Ketika seorang menemukan, oh ini loh harta ini yang lebih mahal nilainya. Jadi harta yang terpendam itu nilainya sangat tinggi. Barang-barangku, harta bendaku gak ada apa-apanya. Gak ada artinya dengan ini. Karena apa? Karena ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Harta benda saya yang di rumah. Karena ini lebih besar nilainya, harganya lebih mahal. Makanya dia sadar, sukacita, pulang menjual seluruh harta bendanya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Yang katakan amin. Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita, menyayangi kita. Dia rela mati di kayu salib, mati, dikubur berapa hari? 3 hari, dikubur, dipendam, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau Yesus sudah mengasihi kita, apakah kita tidak mengasihi Yesus?
Dia itu harta yang paling mahal, harta yang nilainya sangat tinggi. Harta benda kita nggak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu Bapak kasih Tuhan, saya mengajak hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Yang pertama, tadi apa? Bagaimana ceritanya? Seumpama harta terpendam ditemukan orang. Yang pertama, ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita harus ketemu Tuhan. Katakan ketemu Tuhan. Kita harus ketemu Tuhan. Ketika istri saya mengasihi saya, tentunya dia mengasihi saya. Ya kan? Saya teringat ketika dulu masih pacaran. Jadi pada waktu itu istri kan dari Jakarta, ketika pulang ini selalu ngajak makan bakso. Makan baksonya di sampingnya yaitu Masjid Tua. Kalau saya ini musisi mungkin jadi lagu itu Masjid Tua gitu ya. Jadi warungnya itu di samping masjid. Selalu istri saya itu ngajak saya makan bakso. Itu langganan, pokoknya pulang dari Jakarta ngajak saya makan bakso. Nah, singkat cerita ketika dia ulang tahun, karena dia selalu ngajak saya makan, tentunya saya akan berikan sesuatu ketika ulang tahun. Saya berikan sebuah hadiah, apa itu? Apa namanya? Leontin. Leontinnya berbentuk kotak, ada burungnya. Masih ada nggak Mak itu Mak? Sudah nggak ada rupanya, sudah dijual buat makan. Nah, kalau istri saya selalu memberi, saya juga akan memberikan yang terbaik. Benar atau benar? Istri saya sudah ngajak saya makan, memberikan sesuatu kepada saya. Tentu saya juga akan memberikan sesuatu kepada istri, ya kan? Jadi saya berikan yang terbaik. Bakso nilainya pada waktu itu berapa, Mak? 2.000 apa 5.000? Tahun berapa itu? 4.000. 4.000. Saya belikan leontin harganya berapa pada waktu itu? Lipat. Demikian pula Tuhan Yesus, pemberian kita seberapa sih? Sangat kecil di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengasihi lebih dari segalanya, bahkan nyawanya sendiri Tuhan berikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saat ini sudahkah Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan? Hari ini Bapak Ibu datang di tempat ini karena apa? Karena rutinitas, karena sebagai orang Kristen, atau karena kangen pengen ketemu Tuhan? Bapak Ibu yang bisa jawab. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, tentunya kita harus ketemu dengan Tuhan. Kita harus menemukan Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah di tempat ini, jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Saudara harus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau motivasi Bapak Ibu datang di tempat ini, oh aku orang Kristen. Ya, kalau orang Kristen ya harus berangkat ke gereja hari Minggu. Itu artinya hanya menjalankan rutinitas keagamaan. Tetapi ketika Bapak Ibu aku mau ibadah ini hari Minggu, aku siapkan waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Saudara dan saya rindu kepada Tuhan, pengen ketemu dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan anugerah yang baru di dalam hidup kita. Coba perhatikan di dalam Yohanes 5 ayat 7. Minta tolong multimedia. Yohanes 5 ayat 7. Sudah? Yohanes 5 ayat 7. Saya akan bacakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah kisah cerita bagaimana orang lumpuh selama 38 tahun disembuhkan Tuhan. Ini berada di kolam Bethesda. Nah, orang tersebut tidak mengalami kesembuhan. Di situ ada syaratnya ketika malaikat menggoncangkan air, siapa yang turun lebih dahulu dia akan apapun sakitnya akan sembuh.
Tetapi orang lumpuh itu tahu di situ. Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Artinya apa? Mustahil orang itu bisa sembuh. Ya. Mustahil orang itu bisa sembuh. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Ini bicara tentang persaingan. Di dalam kehidupan kita, ada persaingan bisnis, ada persaingan apa lagi? Dagang. Persaingan itu menjadi gaya hidup orang dunia. Kita sebagai orang Kristen dihadapkan dengan persaingan dan persaingan. Kita melihat, oh Tuhan, ini nggak mungkin. Ya kan orang lumpuh ini nggak mungkin aku bisa sembuh. Ya kan? Karena nggak ada orang yang menolongku untuk masuk ke kolam. Ketika ada orang yang mau menolongku, orang lain sudah turun. Ya kan? Yang kedua, sekalipun nggak ada orang menolong seperti orang lumpuh ini. Nggak ada orang yang menolong untuk membawa, untuk dimasukkan ke kolam. Ini realita kehidupan. Kita dihadapkan dengan persaingan. Tadi ngobrol-ngobrol di luar. Wah, ini di alun-alun banyak orang, banyak pengunjung. Tetapi rupanya di situ ada persaingan bisnis, dagang dan lain sebagainya. Ada banyak yang pedagang-pedagang nggak laku. Untungnya nggak seberapa. Akhirnya tadi ada yang cerita hanya jualan sampai seminggu, akhirnya tutup lagi. Pastikan saudara ketemu dengan Tuhan. Ketika ketemu dengan Tuhan ada pengharapan yang baru bagaimana orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu orang itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Kalau metode dunia, masuk kolam sembuh, apapun sakit penyakitnya, itu metode dunia. Tetapi Tuhan sanggup buka jalan yang lain untuk menolong kita. Tuhan sanggup membuka jalan untuk membantu kita, menyembuhkan kita, memulihkan hidup kita dengan cara yang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Ketika orang lumpuh itu ketemu dengan Tuhan Yesus di bait Allah, apa yang dikatakan Tuhan? Jangan berbuat dosa lagi. Berarti orang lumpuh itu sakitnya karena dosa. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, tanggalkan manusia lama kita, dosa-dosa lama. Manusia lama kita tanggalkan setiap dosa kita. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa memperbaiki hidup kita dengan hidup baru. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Tanggalkan dosa-dosa kita. Supaya apa? Ada pengharapan yang baru. Di situ dikatakan, ketika Tuhan sembuhkan orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu. Ketika kita ketemu dengan Tuhan, artinya Tuhan tidak mau kita itu hidup di dalam kenyamanan. Ketika kita sudah dipanggil menjadi murid Kristus, kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bangunlah, angkatlah tilammu. Jangan hidup di dalam kenyamanan. Bapak Ibu terpanggil untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, supaya Bapak Ibu itu dapat menjadi rekan sekerja Allah. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus ketemu dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau mengasihi Tuhan, coba kembali lagi dalam Matius tadi, Mas. Matius 13 tadi. Nah, yang pertama kita ketemu dengan Tuhan, yang kedua lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya. Yang kedua, ketika kita ketemu Tuhan, kita mengasihi Tuhan, yang kedua kita harus sukacita. Sukacita itu dalam bahasa Inggris happiness, joy. Artinya girang, beruntung. Apalagi nih, selamat, gembira,
senang. Sukacita itu identik dengan kerelaan. Kembali lagi, ketika ada orang yang sedang menanti-nantikan anak, ketika anaknya sudah lahir, kedua orang tuanya sukacita kan? Ketika kedua orang tuanya sukacita, lantas kedua orang tuanya akan membuat makanan atau minta tolong tetangga-tetangganya untuk membuat makanan. Iya kan? Dibuatlah makanan, lantas dibagi-bagikan ke tetangga. Nah, respon daripada sukacita itu adalah memberi. Iya kan? Memberi, menabur. Coba perhatikan ketika Sakius. Ada yang mengenal Sakius enggak? Sakius ini jarang sekali dipakai untuk nama ya. Ketika Sakius ketemu Tuhan, Sakius turunlah. Sakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Coba kita lihat. Di dalam Lukas 19 ayat 9. Lukas 19 ayat 9. Ketemu Mas? Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Coba digeser Mas. Ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Artinya, ketika Sakius berlari-lari pengen melihat kayak apa Yesus, pada akhirnya Sakius ketemu dengan Tuhan. Nah, ketika Sakius ketemu dengan Tuhan, bahkan Tuhan mau mampir ke rumahnya, Sakius dengan sukacita menerima Tuhan. Ketika kita sudah ketemu Tuhan, kita harus sukacita. Dampak daripada sukacita kita mengekspresikan sukacita kita, yaitu kita berubah paradigma di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah terima Yesus, ketemu Yesus dengan sukacita, tentunya kita merubah paradigma kita yang tadinya kita hanya mementingkan diri kita sendiri, lantas berbalik peduli terhadap orang lain. Bagaimana dengan kisah Sakius ketika Sakius pada waktu itu menerima Yesus dengan sukacita? Apa responnya? Ayat selanjutnya Mas. Terus, nah, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang itu akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Pertama, kita harus ketemu Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus sukacita kepada Tuhan. Dampak daripada sukacita, ekspresi daripada sukacita, yaitu paradigma kita berubah. Yang tadinya mementingkan diri kita sendiri, kita mementingkan orang lain, peduli terhadap orang lain, seperti halnya Sakius. Peduli terhadap orang-orang miskin, separuh miliknya diberikan kepada orang miskin dan separuhnya lagi akan dikembalikan kepada orang-orang yang sudah diperas. Demikian hidup kita. Ketika kita ada sukacita dalam hidup kita, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengekspresikan hidup kita, yaitu peduli terhadap orang lain. Yang mau katakan amin. Ketika Sakius sudah memberikan semua harta miliknya kepada orang miskin, terus mengembalikan 4 kali lipat, ada sesuatu yang luar biasa. Sakius menemukan apa? Kerajaan surga. Ayat yang ke-9. Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Artinya ia menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak kasih Tuhan, yang ketiga, ia menjual seluruh miliknya. Yang ketiga, sadar
bahwa harta terpendam itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada semua harta miliknya. Lantas orang itu menjualnya. Di sini dikatakan bahwa mereka menjualnya seluruh miliknya untuk membeli ladang yang ada harta bendanya tadi. Di sini tidak dikatakan berapa nilainya. Di sini tidak dikatakan berapa harganya. Karena apa? Karena di sini bukan berbicara nilai materi. Kan itu ada harganya. Wah, harta yang terpendam itu nilainya 100 juta misalkan. Nanti orang-orang yang memiliki harta lebih tinggi misalkan punya 1 miliar, apa itu nggak ada artinya. Atau mungkin misalkan nilainya 1 miliar, nanti kolong merat ya. Wah, apa itu? Nggak ada artinya. Jadi di sini menjualnya itu bukan masalah nilai materinya, tetapi bicara tentang prioritas. Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya? Ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita harus memprioritaskan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus merelakan kenyamanan kita. Kita harus merelakan waktu kita. Kita harus merelakan tenaga kita. Kita harus merelakan toko kita tutup lebih awal untuk datang kepada Tuhan. Maukah saudara memprioritaskan Tuhan? Mau? Amin? Ini ragu-ragu nih. Mau nggak memprioritaskan Tuhan? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Bapak kasih Tuhan. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kelimpahan. Ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah sumber kelimpahan, sumber berkat, sumber kehidupan. Artinya kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang Tuhan punya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak, mari kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saya undang imam musik untuk maju ke depan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Harta benda kita enggak seberapa, kepandian kita enggak seberapa. Apakah kita masih ragu? Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku semuanya, mari kita sama-sama mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Uralamaya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Uralamaya sikiralapaya ralapaya 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 ralapaya. Uralapaya ralalapaya ralapaya ralalapaya ralapaya. Yesus ya ralapaya ralapaya. Renungkan firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Sudahkah kita mengasihi Dia lebih dari segalanya? Uralambaya sikiralapaya ralapaya ralapaya. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Ralamaya sikra lama. Mari kita mengoreksi pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya? Mungkin selama ini kita mengutamakan harta benda. Mungkin selama ini kita mengutamakan keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita. Kita tidak memperdulikan akan Tuhan. Kita mengesampingkan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berfirman bagi setiap kita, mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita ketemu dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada sukacita yang mampu mengubahkan hidup kita. Mari kita mengoreksi. Kita datang di tempat ini karena apa? Kalau selama ini kita hanya menjalankan rutinitas keagamaan, hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kita tidak memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, mari hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mengutamakan usaha kita, toko kita, pekerjaan kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menegur kita supaya kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan sanggup memberikan berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang di luar nalar manusia. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Pakai mulut bibirmu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala kemurahannya, atas segala kasih karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang sangat singkat ini ya Tuhan. Biarlah memberkati kami ya Tuhan. Kalau hari ini di antara kami kurang memahami, kalau ada di antara kami hari ini tidak mengerti, tetapi kami sangat percaya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan pengertian yang baru bagi setiap kami. Kalau hari ini di antara kami ya Tuhan tidak tahu apa yang Kau sampaikan bagi kami, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, yang akan berkarya bagi mereka ya Tuhan, untuk memberikan rema yang baru, sehingga di dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka, di dalam rumah mereka, mereka akan merenungkan firman-Mu kembali ya Tuhan, sehingga mereka akan kembali menemukan jawaban ya Tuhan. Kalau hari ini Engkau mengajar supaya kami mengasihi Engkau lebih daripada segalanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Sebab yang kami tahu ketika kami senantiasa membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu Tuhan, Engkau akan menolong kami. Engkau akan membuat perjalanan kami menjadi berhasil dan beruntung ya Tuhan. Bahkan Engkau yang akan mengangkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Seberapa banyak yang malam ini kita diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara sambil kita sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa, mengucapkan terima kasih buat pelayanan namanya Bapak Sudayan atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dengan berlimpah-limpah. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Baru pertama kali hadir ada? Gak ada? Tadi ada dua yang sebenarnya yang lebih tadi sudah ya. Ya, atas nama lembaga seluruh pengurus jemaat juga mengucapkan terima kasih buat kehadirannya. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami mengundang untuk boleh hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk beribadah. Perlu saya sampaikan ada beberapa kali kita ibadah di tempat ini ya. Untuk ibadah yang pertama jam 7.30. Untuk ibadah yang kedua jam 9.30 dan ibadah yang ketiga jam 7 malam ya. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, doa keliling estafet dan puasa Nusantara Call akan diadakan hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 jam 19.30. Untuk wilayah Tiga Raksa dan sekitarnya kumpul di gereja ya. Dan untuk wilayah Cikande dan Balaraja diatur di wilayah masing-masing. Untuk pengumuman yang berikutnya, ibadah tengah minggu akan diadakan pada hari Rabu 8 Maret 2023 melalui aplikasi Zoom. Mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir dalam acara ini. Yang berikutnya, doa pengerja Rayon 3 secara onsite akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 jam 19.30 di GBI Motherland. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah memiliki badge spiritual ya. Pengumuman berikutnya, ibadah youth akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 jam 19 atau jam 7 malam di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Yang kelima, ibadah raya minggu depan tanggal 12 Maret 2023, ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Pendeta Madya Samuel Sulistia. Dan saatnya kita akan memberi. Ya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh nanti maju ke depan dan memasukkan di kotak-kotak yang sudah tersedia. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan kami, bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh bersama-sama kami dengarkan. Ajar kami untuk senantiasa kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami,
Dan ajar kami juga Tuhan untuk kami boleh terus bersuka cita karena Tuhan sudah menolong dan menyelamatkan kami. Dan biarlah setiap kami juga Tuhan menjadikan Engkau menjadi prioritas yang terutama dalam hidup kami. Sehingga hati kami terus senantiasa memuliakan Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Engkau berkati usaha kami. Engkau berkati Tuhan pekerjaan kami. Engkau berkati studi kami Tuhan. Bahkan apa saja yang diperbuat oleh umat-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kalau ada di antara jemaat-Mu juga Tuhan yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari kasih Bapa di surga, kasih sayang, kasih setia, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan, perlindungan, penyertaan yang manis dari Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang penuh dengan kemuliaan. Setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.